Episode 199, Desa Selimut. Cukup lama mereka menempuh jarak yang cukup jauh, bahkan setelah mendarat pun perjalanan harus dilanjutkan lagi dengan menempuh jalur darat. Kenapa tidak menggunakan helikopter kru saja? Kenapa harus memilih jet pribadi untuk sampai ke sana? Batin Fajri hanya bisa pasrah dengan pilihan sahabatnya. Perlahan mobil jeep yang membawa mereka sampai di Desa Selimut. Hawa dingin mulai terasa membelai tubuh mereka. Kenji yang hanya memakai celana pendek langsung menggigil kedinginan karena suhu di sana hampir mendekati 0 derajat Celcius. Gila, dingin banget sih. Berhenti dulu ya ambil celana, ucap Kenji menggigil. Nanti saja berhentinya kalau sudah sampai di desa. Tadi dibilangin gak dengar, sok-sok pernah tinggal di Antartika. Ketus Fajri yang melihat hutan belantara itu mulai terselimuti kabut. Ya kan, biasanya gitu Ji, aku gak nyangka kalau ada tempat sedingin ini di Indonesia, ucap Kenji. Fajri segera membuka jaketnya dan memberikan kepada Kenji agar bisa menutupi kaki pria tampan itu. Beruntung Fajri sudah memakai sweater tebal sehingga ia tidak terlalu merasa kedinginan. Desa Selimut sangat sering ditutup oleh kabut tebal yang terasa sangat alami tanpa tersentuh oleh kehidupan modern di sana. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, Fajri dan bodyguardnya tiba di sana. Mereka disambut oleh beberapa warga dan kepala desa yaitu Kosi Sugandian, putrinya Alea. Selamat datang di Desa Selimut, Tuan Fajri. Sebuah kehormatan bagi saya bisa menyambut kedatangan Anda dan yang lainnya di desa kami ini. Saya Kosi Sugandi, kepala desa di sini, ucap Pak Kosi menjabat tangan Fajri dan sahabatnya bergantian. Iya Pak, terima kasih atas sambutannya Pak. Ke depan kami mohon bimbingan dari Bapak agar proyek ini bisa berjalan dengan baik, ucap Fajri ramah. Iya Tuan Fajri, saya mewakili warga desa mengucapkan beribu terima kasih kepada tuan-tuan sekalian. Karena proyek ini sangat kami butuhkan, semoga Anda bisa betah selama berada di sini, ucap Kosi. Hendaknya proyek ini berjalan dengan semestinya dan bergerak sesuai fungsinya. Tentu kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat agar rumah sakit kita bisa berdiri dengan kokoh di sini, ucap Fajri. Mereka berjalan menuju rumah yang tampak mirip seperti Joklo itu, sambil menyapa dan berkenalan dengan warga yang ada di sana. Sesampai di rumah Joklo, mereka segera membagi kamar untuk ditempati. Boy dan Fajri satu kamar, Rion dan Dion, Kenji dengan Rana. Sepeninggalan Boy dari kamar itu, Fajri membongkar bawaan yang sudah disiapkan oleh Fajra sebelum keberangkatannya. Ia tersenyum karena semua kebutuhan yang ia lupakan ada di sana. 2 buah jaket tebal, beberapa pasang kaos kaki tebal, topi rajut, sarung tangan, cemilan, dan lainnya. Ia tersenyum ketika melihat satu boneka kecil milik Ipana yang terselip di dalam koper itu. Matanya berembun ketika melihat secari kertas yang ditulis oleh Ipana. Abang yang sehat ya di sana. Kalau abang sempat dan ada waktu hubungi Dede ya. Dede pasti akan sangat rindu dengan abang. Cepat pulang, Dede kesepian kalau abang gak ada. Love you abang. Begitulah isi surat kecil yang terselip di dalam boneka itu. Fajri mengambil dompet dan menyimpan kertas itu di dalamnya. Semoga waktu 2 bulan ini bisa berlalu lebih cepat dan kita bisa bertemu secepatnya sayang, ucap Fajri tersenyum. Ingin sekali ia melakukan hal yang sama seperti Boy. Pergi ke gunung atau ke bukit untuk mencari signal agar bisa menghubungi keluarganya. Namun Fajri adalah orang yang sangat menghargai budaya orang lain, sehingga ia lebih memilih untuk menahan hatinya. Setelah beristirahat, Fajri dan yang lain memilih untuk berkeliling dan menyapa warga. Ketika hendak berjalan di depan puskesmas, mata Fajri menangkap sosok perempuan ketika ia mencoba mengejarnya. Namun tak kemana gadis itu pergi, bahkan Fajri tidak menemukan satu orang pun ada di sana. Kenapa Ji? Tanya Boy mengernyit. Enggak apa, tadi aku melihat orang di sini waktu aku cek, dia sudah tidak ada, ucap Fajri menerangkan. Mungkin perasaan kamu saja, yuk kita jalan, yang lain sudah jauh di depan, ajak Boy. Iya. Mereka kembali meneruskan perjalanan. Fajri sesekali melihat ke belakang untuk memastikan jika ada orang yang ia lihat tadi. Mereka pergi menuju lokasi pembangunan rumah sakit Apinsena yang dikerjakan oleh perusahaan Irfan dengan desain yang dirancang oleh Rama. Mereka melihat lahan itu sudah bersih dan siap untuk membangun. Beberapa kontraktor sedang bergerak untuk meratakan lahan itu dengan baik. Apa besok mereka sudah sampai? Tanya Rion. Semoga saja, aku nggak tahu bagaimana kondisi peralatan itu sekarang. Tetapi tadi pagi mereka sudah sampai di perbatasan kota. Mungkin besok sudah bisa datang, ucap Fajri melihat buku catatannya. Semoga mereka baik-baik saja, ucap Dion. Terus untuk mesin pertanian, kapan akan datang Ji? Tanya Boy.
Mungkin 2 minggu lagi sebab mereka harus dikirim terlebih dahulu dari Jerman ke Indonesia. Semua surat-suratnya juga sudah aku selesaikan, ucap Fajri. Syukurlah lebih baik kita bergerak dengan cepat agar proyek ini juga bisa berjalan dengan baik, ucap Boy datar. Malam menjelang, Fajri berjalan sendiri menuju rumah Pak Kosi untuk mempertanyakan sesuatu. Ia ingin memastikan siapa dokter yang ada di puskesmas desa ini. Selamat malam, Pak, ucap Fajri tersenyum dan mengulurkan tangannya. Tuan Fajri, selamat malam, ucap Kosi menjabat tangan Fajri. Apa Bapak sedang sibuk? Ada yang ingin saya tanyakan? Ucap Fajri. Silakan, apa yang ingin Tuan Fajri tanyakan kepada saya? Ucap Kosi tersenyum. Begini Pak, apa puskesmas itu ada dokternya? Maaf, tadi siang saya kebetulan lewat di sana dan melihat seseorang. Namun ketika dicek, saya tidak menemukan satupun orang di sana, Pak. Ucap Fajri membuat Kosi tersenyum. Iya, puskesmas itu ada dokternya di bagian belakang. Kami memang sudah menyediakan beberapa kamar untuk para dokter yang bertugas di sini. Ada 2 orang dokter, 1 dokter tetap di sini dan 1 lagi dokter yang mendapatkan tugas dari kota. Jika Tuan Fajri ingin berkenalan dengan mereka, besok Anda bisa berkunjung ke puskesmas untuk berkenalan dengan dokter yang ada di sana, ucap Pak Kosi. Fajri hanya mengangguk. Mereka kembali bercerita banyak hal mengenai pembangunan desa. Fajri cukup terkesima melihat Pak Kosi yang mau bertukar pikiran dan menerima saran Fajri yang sekiranya ia butuhkan untuk desa ini. Orang di sini sangat pintar, masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya mereka. Tapi kenapa tidak ada satupun masyarakat yang ingin menyicip sedikit saja kecanggihan teknologi selain dari puskesmas? Semoga desa ini selalu tenang tanpa adanya gangguan dari angan orang-orang tidak bertanggung jawab, batin Fajri. Karena malam semakin larut, Fajri memutuskan untuk pamit dan kembali ke kamarnya yang berada tak jauh dari sana. Setibanya di kamar, Fajri membuka ponsel dan melihat beberapa video kebersamaan keluarganya. Apalagi ketika ia bersama dengan Ivana, mata pria tampan itu kembali berembun. Ia sudah sangat merindukan adik cantiknya itu. Tunggu abang pulang ya, ucap Fajri. Tak lama ia terlelap di samping Boy, memasuki alam mimpi berharap ia bisa bertemu dengan keluarganya di sana.